2017 ya 16-17 itu kayaknya kalau nggak salah 50.000 apa 1 jam tuh. Itu siaran dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi dulu sama Bang Bedu tuh senior. Jatuh bangun sendiri menjadi stand up comedian apa sih Bang yang udah dialami sama kayak pasang surutnya kan pasti ada nih, gimana sih? Oh, kalau jatuh bangunnya waktu awal-awal habis juara itulah tuh, sempet kan nggak terlalu terkenal tuh, drop tuh. Terus ditambah lagi yang juara 2, teman seangkatan saya yang juara 2 waktu itu dia main sinetron gitu, terus banyak kerjaannya lah gitu. Jadi saya di kosan kadang nontonin dia mulu gitu, kayak wah sakit banget ya ini ya kayak gitu. Saya yang juara tapi saya malahan nggak ada kerjaan gitu. Nah itu kayaknya masa titik terendah dalam karir stand up lah gitu, karena ngerasa udah juara, ngerasa udah aman gitu. Apalagi kan orang tua ngerasa, oh udah juara nih, masuk TV nih, kayaknya mah duit udah aman gitu. Makanya ternyata duit tidak sebanyak itu, jadi saya harus bekerja mencarinya lagi itu. Dan sempat kepikiran pengen jadi tukang ojek online waktu itu, sempat lah gitu. Sempat banting mungkin karya mungkin hal titik terendah lu ya. Iya. Kalau dari sepanjang karir lu, karya yang paling bisa dibilang tergila nih yang pernah gue bikin, ada nggak sih Bang dari perjalanan karir? Ada perjalanan ya yang paling menurut gue gue ngerasa wah ini keren banget nih. Itu adalah waktu gue bikin Not Bad namanya, karena itu titik balik gue tuh. Titik balik gue dari tahun berapa sih Bang? Tahun 2018-17 nih kayaknya. Titik balik gue dari gue yang drop, yang orang-orang banyak yang underestimate lah, Regen juara yang gagal segala macam. Terus gue mencoba untuk belajar, gue perbaikin. Gue bikin show tour namanya Not Bad. Dan menurut gue itu adalah materi terbaik gue. Itu adalah 1 jam terbaik dalam hidup gue. Itu materinya tuh semuanya gue ngerasa itu nggak ada yang pecah. Sampai waktu itu gue orang tuh kayak wah tampil habis Regen tuh pusing gitu kayak dulu. Tapi kalau sekarang mah udah biasa aja karena saya juga udah jarang stand up. Artinya gitu. itu yang paling berkesan. Paling berkesan itu. Bang, waktu drop sempet pengen banting setir nggak sih? Apa udah banting setir jadi ojek online atau kerja lain? Sempet pengen jadi taksi online awalnya. Udah Belum, tapi mobilnya karena kecil. Karena dulu tuh ternyata repot banget. Dulu makanya banyak karena ojek online atau taksi online tuh yang kayak joki gitu. Jadi kayak dia beli akun gitu. Nah waktu itu sempat kayak ditawarin begitu tuh, sempat kepikiran. Udah ngobrol sama teman. Cuman akhirnya ya mencoba, udahlah coba dulu deh. Waktu itu alhamdulillah ada kerjaan siaran di radio. Ada aja lah rezekinya waktu itu. Tiba-tiba dapat kerjaan siaran di radio, strip setiap hari pagi-pagi gitu. Jadi ya merasa cukup dulu, tahan dulu. Tapi itu udah jadi kayak plan B tuh. Ini kayaknya kalau misalkan bulan ini drop banget, kayaknya harus cari pekerjaan lain deh gitu. Waktu siapa di radio mungkin fee yang didapat berapa nih Bang? Beda dari fee yang didapat dari radio. Waktu dulu ya. Itu tahun berapa? Tahun 2017 ya 16-17 itu kayaknya kalau nggak salah 50.000 apa 1 jam tuh. Itu siaran dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi dulu sama Bang Bedu tuh, senior saya Bang Bedu. Sempet kayak ngalamin nggak bisa makan atau nggak bisa gimana gitu nggak sih Bang? Enggak, saya kalau makan masih bisa sebenarnya mah, karena depan itu ada kantin yang saya bisa bayar, saya bisa ngutang gitu. Di kosan saya ada Teteh. Terima kasih Teteh kalau nonton ya. Dulu saya sama beliau tuh sering ngutang lah. Dulu pokoknya kalau sama dia tuh setiap akhir bulan tuh lauknya kadang cuma tempe orek sama telur doang. Tapi kalau awal bulan habis pada bayar tuh baru ada ayam. Gitu dulu. Itu taunya kalau misalnya anak-anak bayar utang. Sampai akhirnya suka diundang beberapa stasiun TV. Ya, terus, sekarang titik balik kan sekarang udah bisa apa sih pencapaiannya Bang dari sekarang? Pencapaiannya sekarang apa ya? Udah bisa ganti pelek mobil sekarang. Alhamdulillah kemarin udah bisa ganti pelek mobil. Terus apa ya pencapaiannya ya? Ya yang sekarang sih kayak ya udah alhamdulillah anak istri udah punya tempat untuk mereka tidur, itu sih udah lebih dari cukup lah. Tempat mereka beristirahat itu udah lebih dari cukup. Mungkin pelajaran yang lo ambil dari perjalanan karir dan itu. Pelajaran yang gue ambil tuh cuma satu sih, bukan cuma satu, tapi yang selalu gue pegang itu adalah ikhlas. Jadi gue mencoba untuk menjalani semuanya itu dengan ikhlas. Jadi gue nggak pernah kayak merasa, mungkin bagi orang ngecengin gue segala macam, terus gue bilang tadi gue titik terendah, tapi gue tuh selalu menjalani itu tuh saat itu selalu dengan ikhlas gitu. Jadi gue selalu nyiapin plannya ya gue mencoba untuk ikhlas walaupun keadaannya sulit, keadaan seperti apa, tapi ikhlas, menghibur ikhlas, nggak pernah kayak kok gue ini ya gitu, tapi ya ikhlas aja. Jadi gue selalu belajar itu sih pelajarannya. Oke, terima kasih. Sama-sama, terima kasih teman-teman semuanya.